tugaskan kalau sore itu selesai kerja memang jemput istri. Nah kebetulan hari itu hari Jumat lalu sekitar pukul 5 sore saya melintas. Memang rute saya biasa kan dari Unimed. Nah di persimpangan Unimed saya bawa sepeda motor seperti biasa gitu, jadi tidak ada kode, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saya sudah terguling dengan berhenti terakhir posisi tertelungkup. Nah di posisi telungkup itu tiba-tiba saya dengarlah klakson macet, klakson. Di antara klakson itu saya dengarlah suara, ih mati itu putus lehernya. Jadi begitu dengar itu saya secara nggak langsung kan spontan terus menjadi shock. Nah balik badan lah saya. Nah ketika saya balik badan, di depan saya ini udah kamera semua, jadi banyak pelintas atau warga sekitar tuh yang merekam lah, yang memoto, merekam. Saya rasa sekujur tubuh ini macam kesetrum gitu rasanya, getar tapi nggak tahu itu sumber getarnya dari mana. Karena orang teriak lehernya putus, saya pegang lah leher saya langsung saya pegang, berdarah, belakang berdarah. Semakin panik lah di situ kan. Jadi saya sempatkan memang saya cari handphone kan, karena kan ramai orang. Saya cari handphone, rupanya dapat. Jadi saat itu saya teriak, bang, pak, tolonglah, bantu angkat ke klinik. Nah, tapi di situ saya notabene adalah pekerja sosial, sedikit miris pak rasanya. Kenapa? Di saat seperti itu tidak ada yang mendekat, malah semua pada fokus pada gadgetnya masing-masing untuk mendokumentasikan saya. Setelah itu selang berapa waktu ada 2 orang datang. Salah satu itu pegawai Tiki yang ada di simpang Unimed itu. Beliaulah mengangkat saya, dibantu ada beberapa anak kecil. Mungkin anak itu kalau sekolah di umuran SD atau SMP gitu. Nah, setelah itu waktu di bokong itu saya masih antara sadar dan tidak, itu nanya, bang, aku kenapa? Siapa nabrak aku bang? Gitu, dengan suara yang dipaksakan itu karena tahan sakit yang pertama kali merasakan sakit itu yang ampun lah merasakannya. Mereka bilang, bang, udah diam dulu, ini mau kita bawa klinik. Tapi saya ngotot, bang, aku kenapa? Akhirnya mereka bilang, bang, tadi abang itu kelilit kabel. Kok bisa bang kelilit kabel? Iya, mobil box itu nabrak kabel, kabelnya itu kena ya bang. Nah, setelah itu aku tanya, box mana bang? Sampai terakhir ditarik lah 1 orang dari kerumunan itu datang, seorang pakai pegawai Indomaret, dia masih menggunakan seragam Indomaret, tapi ketika diajak oleh 2 orang yang menolong saya ke pinggir ini, dia berasumsi maksudnya itu bukan salah dia, tapi kabel yang mengakibatkan saya ini terjatuh gitu. Nah karena rasanya sudah mulai nggak tertahankan, leher saya ini sampai ke arah pipi ini sudah mulai membengkak. Saya juga sudah mulai tidak sanggup menahannya. Saya bilang, bang, antar dulu lah ke klinik bang, udah nggak sanggup, sakit kali leherku. Akhirnya dengan naik becak diantarlah ke klinik Modesta, klinik Rizky di Jalan Perjuangan. Di perjalanan tuh saya bilang, bang, coba telepon dulu istri saya bang, nanti dia nungguin, kabarin lah dia bang ke klinik. Jadi pegawai tiket telah menelpon istri saya bang. Nah sampai di klinik diperiksa lah sama dokter. Dan ternyata dokter bilang, oh kami nggak bisa tangani, kalau kami bersihkan bisa, tapi ini kami nggak berani tangani. Akhirnya saya menunggu istri, setibanya istri di klinik, kami melanjutkan pemeriksaan di rumah sakit Pirngadi. Nah di Pirngadi kami langsung masuk ke IGD. Disampainya di IGD langsunglah dilakukan pemeriksaan, dan ini langsung ditangani oleh dokter bedah. Nah, jadi di dalam pemeriksaan itu untuk mengetahui kondisinya, maka selesai pemeriksaan luar, maka dilakukan pemeriksaan bagian dalam, dilakukanlah foto ronsen bagian kepala, leher, dan dada, mana tahu ada sumbatan darah atau ada yang patah. Nah selesai dari situ saya dan istri itu menunggu. Nah disitulah kami membuat
mengurus administrasi seperti bagaimana biasanya kita pelayanan kesehatan. Disitulah kami dapati ada beberapa poin. Yang pertama, BPJS, kami sebelumnya tidak tahu ya BPJS itu tidak mengcover kecelakaan. Nah, jadi pihak Rumah Sakit Bernadi menyarankan kami ke polisi yang menanggung. Ya, abang nggak ada buat lapor ke polisian loh. Kemarin kan mau dibuat bang. Jadi pernyataan petugas tiket itu kan ini prosesnya nggak bisa siap cepat. Mereka kan harus ditahan sebagai barang bukti. Nah, kami kan berpikir juga bang. Saya juga kan bekerja berdua. Nah, kalaupun kami harus menaruh kereta itu, kereta cuma satu dalam jangka waktu yang lama. Sebentar itu untuk cari fakta gitu. Dan nggak muluk-muluk. Saya juga sering di lapangan. Saya tahu bagaimana proses hukum. Sedikit banyaknya pasti menggunakan mobilitas yang tinggi, baik untuk pengurusan administrasi ataupun transportasi mengikuti prosedur yang berjalan gitu. Jadi saya memutuskan memang dengan berat hati, saya mungkin tidak sanggup kalau secara pribadi melanjutkan proses hukum. Andai misalnya gini aja bang, ada 10 pertemuan atau 10 panggilan, saya kan tidak bisa bawa motor, otomatis kita menggunakan transportasi online gitu kan, misalnya Grab atau Gojek. Sekali berangkat kan kita bilang lah 50.000 sekali jalan, berarti satu hari 100.000. Kalau ada 10 pertemuan udah 1 juta. Saya rasa itu lebih baik untuk biaya pengobatan saya gitu. Jadi saya speak up bukan mencari sekedar eksistensi gitu, tapi saya mencari, saya memegang SIM gitu, aktif. Saya juga punya BPJS. Saya hanya ingin bersuara gitu, karena kan kesalahan bukan di saya hanya mencari itu, tidak mencari yang lain-lain gitu. Dibuatlah surat polisi tersebut. Nah, surat polisi itu datanglah teman-teman ke kantor polisi. Setibanya datang ke kantor polisi, ternyata pernyataan petugas piket kami tidak bisa mengirimnya saja karena ini masuk kategori tunggal. Akhirnya semua administrasi pun diselesaikan secara umum. Gitu. Akhirnya kan banyak teman-teman yang tahu posisi saya sedang kecelakaan. Saya kondisi seperti ini kan sakit untuk berbicara atau susah pegang handphone. Akhirnya semalam saya mencoba speak up bukan dengan maksud ingin mencari eksistensi atau membuat huru hara, tapi saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwasanya jangan sampai ada korban kedua, ketiga dan seterusnya. Itu makanya saya speak up di sosial media pribadi saya, di Facebook saya dan juga di Instagram saya. Makanya ketika itu sempat menjadi bahan pembicaraan warganet khususnya di Kota Medan, teman-teman dari luar daerah, dari Pulau Jawa pun sempat kontak saya menanyakan kronologinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini bang, nggak ada nggak yang pemilik kabel itu atau perusahaan itu menghubungi apa untuk bertanggung jawab? Nah, untuk yang itu di hari ini baru saja mereka balik di asar tadi, itu dari pihak Telkom. Dari pihak Telkom, mereka Telkom wilayah Medan atau wilayah tadi bersama tim legalnya sudah datang. Ternyata mereka sudah melakukan investigasi internal mereka. Mereka menyatakan siap mengeluarkan hasil investigasi bahwasanya itu bukan kabel mereka. Karena di tiang tersebut ada beberapa provider dan secara privasi mereka tidak bisa menyebutkan itu provider mana saja walaupun mereka misalnya tahu itu. Tapi pasca kejadian informasinya ada petugas Telkom juga datang ke situ. Saat itu ada teman kan dia mau cek lokasi karena sepeda motor saya kan di tempat tiki disimpan. Nah, dia lihat memang ada petugas Telkom di lokasi itu. Mungkin entah monitoring, entah karena real ini kita tidak tahu. Gitu. Jadi hanya terlintas di dia itu, oh itu petugas Telkom karena menggunakan seragam Telkom. Tapi tidak tahu apa kebutuhan petugas itu di situ. Gitu. Tapi hasil klarifikasi pihak Telkom bahwasanya kabel yang mereka temui terputus itu bukan milik mereka.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.